اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ya, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan pelajaran kita yang sama-sama kita ikuti dengan baik pada hari Ahad yang lalu. Kita berbicara tentang Al-Hawariyin, yaitu sahabat-sahabat khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud saya, Al-Hawariyin adalah sebutan spesial yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat khusus Sayyidina Isa ibni Maryam Al-Masih alaihi salam. Kita akan melanjutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, di mana insyaallah masih ingat rentetan pembicaraan kita yang lalu walaupun secara singkat. Maka kita sampai pada ayat yang ke-115. Sesudah Al-Masih alaihi salam, singkatnya, menolak permintaan Al-Hawariyin untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan makanan untuk mereka dari langit. Karena Al-Masih alaihi salam sudah mengemukakan bukti-bukti kenabiannya, mukjizat beliau tunjukkan kepada mereka bahwa beliau itu utusan Allah dan mereka sudah menerima itu. Memang hak manusia atau boleh jadi kewajiban manusia yang ragu tentang kenabian seseorang, dia meminta bukti. Sebab kenabian itu bukan utusan siapa-siapa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat pun yang mengklaim, katakanlah dia mengklaim dia itu camat ataupun dia itu bupati, biasanya itu kan
pengangkatannya itu terbuka. Bahkan ada upacara ya. Apalagi zaman sekarang itu diekspos ya, lewat media massa. Sudah jelas ini bupati kita yang baru, ini wali kota kita dan seterusnya. Bagaimana dengan seseorang mengklaim dia utusan Allah? Dia harus memberikan bukti. Bukti itu namanya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dibuat dan dikemukakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang wali Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan itu. Karena seorang wali itu bisa mencerminkan kenabian. Bukan nabi, tapi dia mencerminkan kaitan antara nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang keramat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terus berjalan. Kenapa? Karena orang ini tidak mungkin jadi wali Allah kecuali memang dia betul-betul beriman kepada keesaan Allah dan beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diingat, beda dengan mukjizat. Ya. Keramat itu beda dengan mukjizat. Mukjizat itu wajib ditampilkan. Wajib ditampilkan oleh seorang nabi. Perintah Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwa kamu utusan aku. Bahwa di tangan kamu ada pemberian yang tidak akan diperoleh oleh siapapun. Kecuali itu pemberian Allah yang membuktikan kamu nabi. Itu mukjizat. Beda dengan kekeramatan. Kekeramatan itu tidak ada perintah untuk itu dari Allah. Bahkan ya, para ulama melihatnya kekeramatan itu harus disembunyikan. Tidak berani. Seorang wali yang memiliki kekeramatan itu diberikan oleh Allah kepadanya itu secara tiba-tiba. Dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tahu persis bahwa kapan itu terjadi dan untuk apa. Tidak ada itu seorang wali mengatakan saya punya kekeramatan, saya tunjukkan sama kalian. Tidak ada. Tidak ada. Kalau sampai begitu, tanda tanya yang besar. Ini supaya kita tahu, bahkan para wali-wali itu yang memiliki kekeramatan, dia takut sama kekeramatan itu. Dia takut. Lihat ya, contohnya dalam ayat Al-Quran ini. Lihat. Baik. Al-Masih tidak berani minta sama Allah. Yang mereka minta itu kan mukjizat. Sebab akan turun berkenaan dengan pemberian Allah kepada seorang nabi, yaitu Al-Masih alaihi salam, bahwa dia utusan Allah. Beliau sudah menunjukkan dan mereka sudah beriman. Kok masih meminta sesuatu lagi itu kenapa? Al-Masih takut. Tetapi ketika mereka mendesak, Al-Masih itu khawatir kalau mereka berbalik belakang. Para nabi-nabi itu gembira sekali dengan keimanan seseorang. Bukan karena dia lantas merasa terpuji, bukan. Karena dia berkat Allah sudah menyelamatkan seorang manusia loh. Iman itu selamat dari akhirat khususnya.
Akhirat itu bukan sembarangan ya. Gembira dia, gembira sekali. Itu seorang nabi itu kepada umatnya seperti seorang bapak kepada anak kandungnya. Kalau sampai dalam keadaan bahaya, dia khawatir, dia takut, dia kasihan. Tetapi mukjizat yang ada pada Al-Masih sudah diperlihatkan oleh Al-Masih. Kita tidak berbicara itu. Ya. Kita secara singkat pindah ke topik yang lain. Ya. Tetapi kerana Al-Masih khawatir mereka naudzubillah menjadi murtad. Pada saat itu ada ujian ya. Menurut ulama diperkirakan mereka dalam kondisi kelaparan di tempat yang sulit untuk mendapatkan makanan. Oleh kerana itu mereka minta Al-Masih anggap kita sabar saja. Bagaimana ketentuan Allah? Dia memberikan kita makanan dengan tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang bisa jadi bekal kita makan dalam satu perjalanan. Alhamdulillah. Kalau tidak kita sabar walaupun kita mati kelaparan. Kita mati kelaparan di dalam kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Itu pandangan Al-Masih. Tetapi ketika Al-Masih melihat mereka begitu, beliau berdoa kepada Allah. Perhatikan Al-Masih berkata kepada Allah. Bagaimana? Allahumma Rabbana. Bentuk doa seperti ini tidak kita temukan dalam Al-Quran kecuali di tempat ini saja. Oleh Al-Masih alaihissalam. Biasanya kita berdoa apa? Allahumma. Terus. Rabbana. Terus. Di sini beliau gabungkan. Allahumma Rabbana. Kesannya apa oleh para ulama? Beliau takutnya luar biasa. Kita enggak tahu beliau ketika berkata kepada Allah itu gemetar. Tak pantas mereka meminta ini, wahai Allah. Dan tidak pantas saya mengajukannya kepada Engkau. Tetapi aku khawatir, ya Allah. Khawatir mereka berbalik ke belakang. Ini hamba-hambamu, ya Allah. Allahumma Rabbana. Ya. Baru beliau teruskan isi doa beliau. Allah menjawab. Allah menjawab. Qala Allahu. Allah berfirman kepada Al-Masih. Inni munazziluha alaikum. Sungguh aku menurunkannya atas kalian. Allah memenuhi doa Al-Masih. Ya. Ini ayat berapa? Ayat 115 surat Al-Maidah. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Kemudian Allah melanjutkan pernyataannya. Dengar baik-baik. Faman yakfur ba'du minkum. Barang siapa yang jadi kafir, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi murtad untuk meminta permintaan yang macam-macam, ya. Allah katakan kepada mereka, faman yakfur ba'du minkum. Siapa-siapa di antara kalian bersikap kafir, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga keimanannya, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Aku pasti akan menyiksanya di hari kemudian ini ya, dengan azab yang tidak pernah akan kusiksakan dengannya seluruh makhluk di alam semesta.
kamu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kan begitu. Kamu sudah mengenal Allah. Kerana dakwah pelajaran yang diberikan oleh nabiku, kamu sudah beriman. Jangan macam-macam, jangan kamu uji Allah. Jangan kamu pojok-pojokkan Nabi kamu, tetapi kerana Nabi kamu meminta kepada saya. Seorang Nabi itu mendapatkan posisi kedudukan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan Allah berkata, untuk Nabi kamu kupenuhi itu, bukan untuk kalian. Tetapi coba-coba kamu kafir. Coba-coba kamu kafir. Saya akan siksa kamu dengan suatu siksa yang tidak akan pernah saya timpakan di hari akhirat nanti kepada siapapun dari seluruh makhlukku di alam semesta ini. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Al-Masih. Jadi topiknya dipindahkan oleh Allah. Lihat itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan tadi Al-Masih bersama sahabat-sahabat spesialnya, sahabat-sahabat inti, sahabat-sahabat dekat. Tiba-tiba kita menyaksikan firman Allah itu berpindah ke alam akhirat. Supaya kita tahu dimensi Al-Quran itu begitu. Tetapi itu sambung menyambung. Topiknya itu bisa bermacam-macam dan terjadi gerakan perpindahan itu luar biasa. Tadi kan permintaan dalam kehidupan duniawi. Sekarang pada ayat berikutnya, yaitu ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah wahai Muhammad, wahai yang terpuji, wahai hambaku, wahai nabiku, wahai rasulku. Ditujukan kepada Sayyidina Muhammad dan ditujukan kepada kita. Alhamdulillah. Kerana Al-Quran diturunkan bukan saja kepada Nabi, tetapi kepada kita juga. Walaupun lewat Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Ini umat yang terakhir ya. Dan Al-Quran itu, wahyu itu ada. Tersimpan, terjaga, sampai kiamat. Kita adalah umat yang paling bahagia, paling beruntung. Derajatnya spesial. Kerana kita ini yang beriman mendapat amanat dari Allah untuk menyampaikannya. Yang kita sampaikan waktu wahyu loh. Dan wahyu itu ada, bukti konkret dan ini mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Tidak seperti mukjizat manapun. Dari mukjizat-mukjizat Nabi dan dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya tidak ada yang seperti Al-Quran itu tidak ada. Dia tuntunan dan dia mukjizat. Ini ingat baik-baik dan sampaikan. Kenapa saya ngomong melulu begini ya? Karena kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai dia tidak mengerti begini. Ingatkan dia. Kalau dia ada antara ibu-ibu dan bapak-bapak ya, itu tidak mampu menjelaskan apa itu mukjizat, ya kita tanya sama saudara kita. Rata-rata kita tahu itu, apa itu mukjizat. Supaya anak-anak itu ada kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka kagum kepada dongeng-dongeng kartun yang begini, wah hebat betul tuh, jagoan, luar biasa. Itu enggak. Jangan sampai pikirannya dipenuhi oleh itu dan dia tidak tahu Allah. Jangan, itu berbahaya. Itu amanat soalnya. Bayangkan seorang nabi tidak menyampaikan ya wahyu Allah kepada manusia, kira-kira hukumannya bagaimana?
Kita ini yang diberikan Al-Quran mirip dengan kenabian. Bukan main-main ini. Ini kebesaran bukan cuma-cuma ya ini. Kebesaran ini kebesaran yang hakiki loh. Dunia dan akhirat. Dan kita juga harus meresponnya dengan serius. Kalau tidak, ya kita akan menyesal itu. Walaupun tidak diazab insya Allah. Kita pun sedih kalau kita sudah meninggal dunia. Orang tidak meninggal dunia kecuali kewarasannya menjadi sempurna, bapak-bapak. Setiap orang yang meninggal dunia, Allah kembalikan pengetahuannya tentang hidup ini. Kesadarannya luar biasa. Maka begitu dia mati, begitu dia menyesal. Menyesal. Janganlah kita mengalami begitu. Ya. Bayangkan kalau kita kecewakan ibu kita. Kita kecewakan ayah kita. Sedih kan kita? Weh, kenapa saya kecewakan dia? Bagaimana kalau kita tidak mengatakan kita kecewakan Allah ya? Kata-kata itu tidak tepat untuk ditujukan kepada Allah. Tapi begitulah perasaan ya, perasaan. Ya. Ini Allah berfirman kepada Al-Masih, ingatlah wahai nabiku, ingatlah wahai hamba-hambaku yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Al-Masih, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kamu? Ya. Bayangkan Al-Masih pada saat itu Allah bertanya kepadanya, Isa, anak Maryam, bukan anak Tuhan, bukan. Di mana-mana Sayyidina Isa disebut, pasti disebut ibunya. Isa, anak Maryam, apakah kamu ini? Anta, kamu ini berkata kepada hamba-hambaku, umat manusia, sekampung halamanmu, dari kalangan Bani Israel, karena beliau diutus kepada Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Apakah kamu ini yang berkata kepada kaummu, kepada umatmu, kepada Bani Israel, jadikanlah aku ini dan ibuku dua Tuhan bersama Allah. Ya. Qala subhanak. Perhatikan jawaban Al-Masih. Dia tidak mengatakan tidak. Terlalu kecil kata-kata tidak itu. Yang dia katakan apa? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Mana ada orang yang berani begitu? Mana ada makhlukmu yang kuasa berkata begitu, bahwa kamu itu punya sekutu. Ada Tuhan-Tuhan kecil yang mendampingimu. Artinya kamu perlu Tuhan-Tuhan itu untuk menjalankan kekuasaanmu dan pemerintahanmu di alam semesta. Subhanak. Baru beliau lanjutkan pembicaraan beliau dan ucapan beliau kepada Allah. Subhanaka. Qala subhanaka. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ma yakunu artinya apa? Mustahil ya Allah. Tidak ada. Suka diterjemahkan tidak patut. Kata tidak patut itu kecil. Agak mirip-mirip dengan boleh. Tidak patut, boleh jadi besok jadi patut. Kalau seseorang belaga ya, seakan-akan kepala desa, kita katakan tidak patut. Kamu jadi kepala desa, padahal kamu tidak dipilih sebagai kepala desa. Tapi boleh jadi besok, kalau kepala desanya mati, kamu jadi kepala desa. Ya?
Tidak patut kamu belagak ngaku-ngaku jadi jenderal. Tidak patut kamu belagak menjadi presiden. Besok bisa. Maka untuk Allah tidak begitu. Maka jawabannya apa? Ma yakun. Tidak ada itu ya Allah. Tidak ada makhluk, bukan saya saja. Tidak ada. Tidak akan terjadi. Itu mustahil. Itu makna bahasa Arabnya begitu. Makana tidak ada. Tetapi kadang-kadang diterjemahkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, kita memaklumi itu. Kerana boleh jadi itu lebih mudah difahami oleh manusia. Tetapi dari segi bahasa tidak. Itu berbedanya orang-orang yang hafal Quran sekalipun, dia perlu belajar bahasa Arab. Orang yang hafal Quran, kelebihannya oke. Tetapi bukan secara otomatis dia jadi ulama. Tidak. Walaupun ulama pun tidak hafal Quran, tapi kan Al-Quran ada di tangannya dia. Ini kebesaran Al-Quran. Semua umat Nabi Muhammad yang beriman, di tangannya ada wahyu komplit. Dengan segala macam ukuran. Ada ukuran gede, kalau sudah tua, ini tidak bisa pakai kacamata. Yang tidak bisa sama sekali, ya udah Allah maafkan itu. Bukan main-main ini Al-Quran. Ya, maka beliau Sayyidina Al-Masih alaihi salam menyatakan tadi, ya, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Mustahil saya berbicara tentang sesuatu yang tidak hak. Kalau kita pakai bahasa Indonesia tidak benar, ya. Tapi hak itu artinya apa? Suatu kebenaran yang tidak bisa berubah. Kiamat sekalipun tidak berubah. Hak itu kebenaran yang mantap dan mustahil dia berubah. Jadi kalau kita mau menerjemahkan itu semacam tafsir. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu kata-kata hak itu apa. Kata-kata benar dalam bahasa Arab banyak, Pak, banyak. Ya, sahih benar kan? Ya, shawab benar, hak lain. Hak lain. Hak nama Allah. Wa tawasau bil haqqi. Kalian saling berwasiat tentang kebenaran. Tetapi apa itu kebenaran situ apa? Allah. Al-Haqqu Jalla Jalalu. Bapak-bapak kan suka membaca Asma'il Husna kan? Ada kata-kata Al-Haqqu Jalla Jalalu. Nama Allah. Di sini Al-Masih menyatakan mustahil ya Allah. Saya mengucapkan kata-kata yang tidak ada dasarnya dari Al-Haq. Dari kebenaran mutlak. In kuntu qultuhu. Jika aku, kata-kata ini bukan jika sebetulnya. Andaikan ya Allah, artinya tidak ada. Ini penggunaan kata-kata luar biasa. Kalau jika itu idza jaa nasrullahi wal fathu. Jika datang itu kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, itu pasti datang. Hanya tunggu waktunya saja. Tapi di sini dia berkata bukan idza. In kuntu qultuhu. Andaikan ya Allah dan itu tidak terjadi. Saya mengatakan begitu, faqad alimtahu. Engkau lebih tahu ya Allah. Pasti kau sudah tahu. Kau sudah tahu segala-galanya ya Allah. Dari sebelum kau ciptakan aku. Kemudian sesudah engkau ciptakan aku, engkau angkat aku jadi nabimu. Engkau tugaskan aku untuk menyampaikannya kepada Bani Israel. Sebelum itu semuanya ya Allah, engkau sudah mengetahui semuanya.
ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu keseluruhan aku, diriku, jiwaku, ragaku, perasaanku, perbuatanku. Engkau tahu semuanya. Bukan kamu tahu omongan saya saja. Tidak, diri saya kau tahu semuanya, lahir dan batin, sebelum kau ciptakan dan sesudah kau ciptakan dan selama-lamanya. Ini ungkapan luar biasa. Padahal kan Allah bertanya, apakah kau berkata begitu? Jawabannya, engkau tahu aku semuanya ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsika. Sedangkan aku ini tidak punya ilmu apa-apa tentang kebesaranmu, tentang kekuasaanmu. Tak tahu ya Allah. Saya berkata begitu, saya yakin begitu. Hakikatnya bagaimana aku enggak tahu ya Allah. Aku takut. Aku bukan apa-apa. Ini jawaban Al-Masih alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sungguh engkau betul-betul yang maha mengetahui segala yang gaib. Segala yang tidak diketahui oleh makhluk-makhlukmu, kau tahu ya Allah. Ini terjemahan Bapak-bapak. Ini bukan tafsir. Saya tidak mentafsirkan ini terjemahannya begitu. Ini Al-Quranul Karim yang saya berupaya dengan Bapak-bapak untuk memahaminya. Allah yang menyempurnakan pemahaman itu di dalam jiwa Bapak-bapak. Allah yang akan mengilhaminya kepada Bapak-bapak. Ya. Ma qultu lahum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka. Baru ngomong tentang berkata. Aku tidak pernah berkata kepada mereka illa ma amartani, kecuali sesuai dengan perintahmu. Sebagaimana engkau perintahkan aku mengatakan A, saya mengatakan A. Tak saya tambah dengan huruf apapun, A double umpamanya. Tak. Kecuali sesuatu perintahmu. Engkau yang mendikti aku dalam jiwaku. Itu aku keluarkan. Ku katakan kepada umatku. Dengan wahyumu saja aku menyampaikan bi an ya'budullaha. Yang ku sampaikan apa? Esakan Allah. Hambakanlah diri kamu kepada Allah. Rabbi wa rabbukum, penciptaku, penganugerahku, segala-gala dengan segala kebesarannya yang Allah berikan kepada aku. Wa rabbakum, saya katakan kepada mereka, Rabbi Maha Esa, Rabbakum sama, tidak ada lainnya. Wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi-saksi mereka selama aku hidup bersama mereka. Dengan izinmu ya, dengan bimbinganmu ya Allah, aku ini menjadi saksi mereka selama aku hidup bersama mereka. Ma dumtu fihim, itu pun sebatas usia saya. Sesudah saya meninggal dunia, saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada mereka. Falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku, ya, setelah engkau wafatkan aku. Apa kata-kata al-wafat dari segi bahasa? Sesudah engkau sempurnakan ketentuanmu tentang keberadaanku di muka bumi. Jadi kata-kata al-wafa mengandung makna pemenuhan. Maka orang yang setia, orang yang jujur di dalam pergaulannya,
dia setia kepada temannya, dikatakan apa? Al-wafi. Al-wafiyu. Satu akar kata sama wafat loh Bapak. Dia menyempurnakan persahabatan itu dengan ketulusan. Tidak berani dia khianat sama sahabatnya itu. Apa yang dia katakan itu di dalam dirinya. Dan dia berupaya untuk memenuhi janjinya. Dikatakan apa? Wafiyun. Penyempurnaan. Maka tidak ada orang yang dipindahkan oleh Allah dari alam duniawi ini ke alam yang lain kecuali jatahnya hidup di dunia sempurna. Sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan tidak ada manusia yang dipindahkan oleh Allah dari alam duniawi ini ke alam lain, alam barzakh, apalagi alam akhirat, kecuali ketentuan Allah mengenai rizkinya, umurnya dia dapat utuh, tidak kurang sedikit jua pun. Rizki loh Bapak-bapak, termasuk pemberian bimbingan, wahyu. Allah penuhi semuanya. Antaranya wahyu, rizki, duit, makan, minum, itu semuanya disempurnakan oleh Allah. Yang menyempurnakan siapa? Allah. Tidak ada. Maka orang yang beriman itu, kalau dia kehilangan sesuatu, dia mengalami kerugian di dalam sebuah bisnis, ya, dia kaget memang pertama kalinya. Tetapi akan berhenti di situ saja. Dia tidak akan mengatakan orang itu penyebab saya tidak mendapat rezeki ini. Oleh karena itu, orang yang beriman tidak pernah kecewa. Kecewanya sedikit, sebentar. Habis itu kembali sempurna. Kenapa? Allah yang menentukan, Allah yang menyempurnakan ketentuannya. Maka di sini Al-Masih alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tawaffaitani," dan setelah engkau ya Allah menyempurnakan segala ketentuanku, engkau pindahkan aku ke alam yang lain. Ke alam yang lain. Mau kita terjemahkan mati atau bukan mati, kerana ulama-ulama berbeda pendapat masalah mati. Tetapi wafat tidak ada di antara mereka yang berani berbeda. Kenapa? Letter lek. Allah mengucapkannya dengan letter lek. Supaya kita tahu perbedaannya itu zahir. Yang kita lihat itu perbedaan kalau ulama yang membaca Al-Quran dan memahaminya. Beda yang asal ngomong, bapak-bapak. Kita terikat pada firman Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Maka ulama-ulama hakiki tidak pernah berperang, tidak ada. Karena semua rujukannya Al-Quranul Karim. Umat ini umat yang bersatu. Yang merusak persatuan berdosa besar. Maka kita selalu berbicara bahwa kita ini satu umat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti setiap saat kita mendengar azan. Sama semua. Ini umat ini. Falamma tawaffaitani, setelah engkau telah menyempurnakan keberadaanku bersama mereka, bersama umat ini, kunta anta raqiba alaihim. Saya tidak bisa membimbing mereka ya Allah. Saya sudah engkau pindahkan. Saya tidak ada usaha lagi untuk itu. Maka tidak tahu sama sekali saya bagaimana keadaan mereka. Engkau langsung menanganinya. Memang selama ini Allah tetap ar-raqibah. Apa raqibah apa? Pengawas. Pembimbing Allah, ar-raqibah. Nama Allah Subhanahu wa taala
Engkau lebih tahu ya Allah apa yang terjadi pada mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Bukan saja pengawas, Engkau syahid ya Allah. Engkau yang memberikan kesaksian. Engkau tahu semuanya. Jadi inilah ucapan jawaban Al-Masih alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Tapi perhatikan kelanjutan pembicaraan Al-Masih di hari kemudian. Ini semuanya akan terjadi dari kemudian. Tetapi kita sudah tahu. Subhanallah. Kita berani mengklaim kita sudah tahu apa yang terjadi di hari kemudian lewat wahyu Allah. Yang Allah turunkan kepada nabinya dan diturunkan kepada kita sekalian. Dan anak cucu kita, insya Allah kalau ada anak cucu, Allah jaga sampai kiamat akan tahu ini. Al-Quran tidak akan hilang sama sekali, Bapak-bapak. Tidak akan hilang dan Allah menantang dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan wahyu yang terdahulu. Maka umat ini umat yang sangat beruntung. Semua umat beruntung. Tetapi setiap umat ada kedudukannya masing-masing. Ada nabinya masing-masing. Nabi kita pemimpin para nabi semuanya. Ya. Adam dan segala keturunannya semuanya di bawah benderaku di hari kemudian. Demikian pernyataan Nabi Muhammad. Ya. Tidak sulit-sulit kita membuktikan itu. Al-Quran membuktikan itu. Firman Allah. Coba tanyakan kepada saudara-saudara kita. Dekati mereka dengan baik, dengan persahabatan, non-Muslim, orang Kristiani. Ada enggak dalam kitab kamu begini? Ada enggak pembelaan terhadap Al-Masih? Bagaimana Al-Masih diberi kesempatan oleh Allah, ditanya oleh Allah, bukan langsung dihukum. Kenapa umat kamu begini? Tidak ada itu. Ini Al-Masih. Maka kita mencintai Al-Masih alaihi salam. Ya, seperti kita mencintai nabi-nabi semuanya. Mirip dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau merupakan salah satu bukti kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikannya begitu. Itulah pemberian Allah kepada umat manusia. Kemudian Al-Masih berkata kepada Allah, "In tu'adzibhum." In tu'adzibhum. Subhanallah. Perhatikan ucapan Al-Masih alaihi salam. Perhatikan. Beliau tidak mengatakan jika kamu menyiksa mereka dari kemudian. Ini kan pertanyaan ini diajukan sebelum masuk surga, masuk neraka, Bapak-bapak. Bayangan begitu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara vonis sebagaimana di kehidupan duniawi yang kita belajar dari Allah, belajar dari Nabi. Belum ada keputusan, mesti terjadi tanya jawab oleh hakim. Allah itu hakim mutlak. Baru ada keputusan. Ini dihukum, ini dibebaskan, ini masuk surga, ini masuk neraka kan? Jadi ini belum terjadi pemutusan. Kejadian ini nanti di hari kemudian. Maka Al-Masih berkata apa? In tu'adzibhum. In di sini apa? Andaikan. Subhanallah. Ini mensekutukan Allah loh. Andaikan kamu menyiksa mereka, atau kata-kata in di sini artinya apa?
Engkau ya Allah, sifatmu bukan penyiksa. Ada enggak nama Allah penyiksa? Ada enggak? Asma'illahil husna. Ada nama Allah terjemahannya penyiksa? Enggak ada. Pemberi ampunan iya. Ada Ghafur, Ghaffar, segala macam bentuk. Ada Allah penyiksa? Ini kata kerja. Andaikan engkau, atau sebetulnya manusia itu ketika tersiksa, siapa yang menyiksa dia? Ya dirinya sendiri. Perbuatannya. Konsekuensi ketika diberikan kebebasan. Mau buat begini, hasilnya begini. Mau berbuat begitu, ya hasilnya begitu. Jadi siapa sebetulnya yang bertanggung jawab? Ya dirinya. Maka dikatakan apa? Zalimun li nafsi. Orang itu zalim kepada dirinya sendiri. Bisa maknanya begitu. Tetapi ya, seakan-akan Al-Masih itu mengharapkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, tapi tidak berani dia mengucapkan begitu karena mereka mensekutukan Allah. Tidak berani dia. Namun dia berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika andaikan engkau menyiksa mereka, sungguh benar-benar mereka itu hamba-hambamu. Kata-kata ibad itu pujian. Engkau menciptakan mereka ya Allah. Engkau yang sayang kepada mereka. Engkau yang telah menganugerahkan mereka aneka ragam anugerah. Engkau. Ibaduk. Kata-kata ibad itu pujian. Nah, maka penduduk surga dibilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk kamu dalam rombongan hamba-hambaku yang terpuji, kekasih-kekasihku. Al-Masih mengatakan, asal usulnya mereka ya Allah, ibaduk. Engkau ciptakan mereka kerana engkau sayang sama mereka. Engkau berkenan menganugerahkan mereka. Jadi Al-Masih itu sebut asal usul penciptaan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir. Jadi kalau kau andaikan kamu menyiksa mereka, yang kau siksa itu hamba-hamba yang engkau telah berkenan kepada mereka, yang engkau sayangi mereka, engkau terus-menerus berbuat baik kepada mereka. Dia sebut kebaikan Allah. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka, sama andaikan engkau mengampuni mereka. Tidak berani dia mengatakan, ya Allah ampuni mereka. Kenapa? Syirik. Syirik yang jelas dan gamblang. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka klaim, walaupun mereka tetap mengatakan Tuhan itu satu, mereka tetap tidak mau dikatakan musyrik. Oleh kita ini, mereka tidak mau mereka dikatakan musyrik. Maka tidak perlu kita bilang mereka musyrikin. Jangan panggil musyrikin. Kita hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran apa adanya. Silakan mereka mengambil kesimpulan. Oleh kerana itu, Allah memanggil mereka apa? Ya ahlal kitab. Bukan ya ayuhal musyrikun. Tak ada loh dalam Al-Quran. Tidak juga berkata ya ayuhal kafirun. Al-kafirun lain lagi. Kalau kita mempelajari surat Al-Kafirun, baru kita tahu maknanya itu bagaimana itu sebetulnya. Konteks penurunan surat itu bagaimana. Konteksnya itu bagaimana. Jadi kita apa adanya saja. Sebagaimana Allah menyebut mereka, kita menyebut mereka. Tetapi orang yang mensekutukan Allah, Allah menyatakan apa? Musyrik. Ya, tapi kalau memanggil, ya ahli kitab. Ini cara kita berkomunikasi. Kenapa? Karena kita ini umat dakwah. Bagaimana Anda mau dakwah kalau Anda dari mula
sudah ngata-ngatain dia. Tidak bisa. Itu umat dakwah. Kayak nabi-nabi. Nabi-nabi bagaimana sih ngomong sama umatnya? Ya begitu. Ya, kita orang yang beriman itu spesial. Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Mari kita terima pendidikan itu, ya Anda. Mari. Memang sifat manusia begini, tapi saya disuruh memanggil kamu ahli kitab. Jadi kalau dakwah itu sesudah muslimin yang kita ajak bersama-sama, alhamdulillah kalau tauhid itu sederhana. Ya, tauhid itu puncak. Tetapi juga sederhana dan mudah difahami. Itu fitrah manusia. Maka di sini kita saksikan Al-Masih, wa in taghfir lahum, jika engkau berkenan ya Allah, andaikan engkau mengampuni untuk mereka, bukan kamu perlu. Engkau maha kaya. Engkau tidak memerlukan apapun dan siapapun. Tidak bertambah kebesaranmu dengan pengampunan. Sama sekali tidak ya Allah. Tetapi untuk hamba-hambamu, andaikan engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau ya Allah maha perkasa, lagi maha penyayang. Tidak disebut apa? Fa innaka antal ghafur rahim. Tidak disebut engkau maha pengampun dan maha penyayang, enggak. Itu yang diucapkan oleh Ibrahim. Jika engkau memaafkan mereka, fa innaka antal azizul, fa innaka antal ghafurur rahim. Ibrahim alaihissalam ngomong sama Allah. Tapi Al-Masih tidak. Tidak berani dia. Jadi dia menyebut pengampunan itu dengan andaikan. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa. Engkau tidak perlu orang masuk surga. Engkau tidak perlu siapapun masuk neraka. Tidak bertambah kebesaranmu, tidak bertambah kesucianmu. Engkau maha-maha di atas segala-galanya. Tidak perlu sama makhluk, tidak perlu sama surga, tidak perlu sama neraka kamu. Tapi kamu ciptakan itu sebagai pelajaran. Ada tujuan-tujuan yang mengandung keberkahan lewat penciptaan. Di sini ucapan Al-Masih, sesungguhnya engkau maha perkasa, ya, lagi maha bijaksana. Jadi benar-benar ucapan Al-Masih itu dibimbing oleh Allah. Kita ingin kalau kita ngomong, kita berbuat, kita dibimbing oleh Allah. Ya Allah, saya mau berbicara, bimbing saya. Kalau ngaco, ya, hentikan ya Allah dengan kelembutanmu. Bisa orang dihentikan dengan mati langsung, bisa. Kita minta kelembutannya. Saya masih mau hidup ya Allah. Ada banyak hal, tugas yang belum saya selesaikan. Itu permintaan kita. Itu namanya apa? Itu namanya taufik. Kan kita selalu dalam pernyataan kita apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa itu taufik? Kita dibimbing oleh Allah sehingga gerak kita, ya, pikiran kita, omongan kita, hubungan antara kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan ibu-ibu kita yang mungkin banyak ngomong di waktu ini. Ada ngomong ada tempatnya, tapi kita minta sama Allah. Kita semuanya bersalah. Kita semuanya berdosa, ya Allah. Jangan engkau perhitungkan kami dengan perhitungan orang-orang yang tidak tahu. Kami semuanya bodoh, ya Allah. Kami semuanya khilaf, ya Allah. Kami semuanya tidak bisa kontrol diri kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau lebih tahu kekurangan kami. Kami mengharapkan perlakuan-Mu kepada kami sesuai dengan sifat-sifat-Mu yang maha sempurna, yang maha dermawan, yang maha pemaaf, maha pengampun. Allah insya Allah memberikan kita, karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang
kurang dermawan manusia itu, kalau orang jadi tamunya malu dia untuk tidak bersikap dermawan. Kalau Allah itu maha dermawan dimanapun, apalagi kita berada di dalam rumahnya. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.